Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan daripada nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih saja mencurahkan kepada kita, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kesenangan, sehingga kita dapat hadir di perkumpulan yang penuh kebahagiaan ini. Perkumpulan yang mulia bersama-sama orang yang mulia di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di dalam kegiatan yang mulia. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama bersama-sama orang yang mulia, di tempat yang mulia, bersama yang kekasih yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka sudah patut yang keluar dari mulut kita adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain mengucapkan alhamdulillah, kita juga gunakan badan ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan badan ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majlis zikir semacam ini, untuk menghadiri majlis ilmu semacam ini. Dengan kita menggunakan badan ini, anggota badan kita menghadiri majlis zikir semacam ini, itu menunjukkan bahwasanya tanda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita sebagai hambanya. Amin Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada para anbiya, ketika para anbiya bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apakah tanda daripada hamba yang engkau cintai dan hamba yang engkau tidak cintai? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada hamba tersebut, idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri, apabila engkau melihat seorang hamba, engkau menemukan seorang hamba yang mana hamba tersebut gemar berzikir kepadaku, yang mulutnya gampang untuk menyebut namaku, yang mana langkah kakinya gampang untuk menghadiri majlis zikirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, annani uhibbu annani adzintu lahu dzalik, akulah yang mengizinkan hamba tersebut untuk berzikir, akulah yang mengizinkan hamba tersebut untuk melangkahkan kakinya hadir di majlis zikir, akulah yang mengizinkan hamba tersebut memudahkan lidahnya untuk mengucapkan asma-asma'nya Allah, li'annani uhibbu, karena aku cinta kepada hamba tersebut. Wa idza ra'aita 'abdan, apabila engkau melihat seorang hamba yang mana lidahnya susah untuk menyebut nama Allah, lidahnya sangat berat berzikir kepada Allah, langkah kakinya berat untuk melangkahkan ke masjid zikirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, maka ketahuilah, annani la adzintu lahu dzalik, aku tidak mengizinkan hamba tersebut untuk hadir di majlis zikir, aku tidak mengizinkan hamba tersebut untuk menyebutkan namaku, aku tidak mengizinkan hamba tersebut, tidak rela keluar dari mulut hamba tersebut daripada asma-asma'nya Allah, karena aku tidak mencintai hamba tersebut. Insyaallah hadir kita malam ini, meluangkan waktu kita, meluangkan daripada kesempatan kita. Kita tidak dibuat lalai oleh dunia kita, kita tidak dibuat lalai oleh urusan daripada pekerjaan kita, kita tidak dibuat lalai oleh urusan perdagangan kita. Senantiasa semuanya itu kita sisihkan untuk menghadiri majlis zikirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghadirkan kita keistiqomahan. Amin. Keistiqomahan di dalam kebaikan, keistiqomahan fil khair, yaitu keistiqomahan di dalam kebaikan, keistiqomahan di dalam jalannya Rasulullah, keistiqomahan di dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan berkat istiqamah nalal karamah, insyaallah kita mendapatkan karamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai pada pembahasan kita di kitab Ta'limul Muta'allim, sampai lafaz ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami, yaitu pemimpin bangsa Arab wal ajam, pemimpin daripada bangsa Arab dan selain daripada bangsa Arab. Menunjukkan daripada lafaz ini
menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh umat manusia. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW diutus li jami'il khalqi, bukan hanya bangsa manusia. Nabi Muhammad SAW diutus seluruh makhluk, baik bangsa jin, manusia ataupun kepada malaikat. Hatta jimadat, bahkan dikatakan Nabi juga diutus kepada benda mati. Berapa banyak kita dengar benda mati, bebatuan, pepohonan yang mana mereka rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Para binatang yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Alam semesta ini merasakan rahmat, merasakan kenikmatan bersama Nabi Muhammad SAW. Bebatuan mengenal cinta kepada Nabi, pepohonan mengenal cinta kepada Nabi. Bahkan musuhnya pun mengakui keindahan Nabi. Lantas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidaklah timbul di hati kita rasa cinta kepada umat, kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW dikatakan diutus kepada benda mati. Benda mati saja merasa cinta. Masa kita yang hidup tidak merasakan rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Berarti kebalik. Benda mati yang hidup, kalau kita tidak cinta kepada Nabi, hati kita yang mati. Sayyidil Arabi wal Ajam ini menentang bahwasanya mereka yang mengatakan Nabi Muhammad SAW diutus hanya kepada bangsa Arab. Oh, Nabi Muhammad mah dia diutus ke bangsa Arab. Bangsa non-Arab enggak. Ke Eropa enggak. Eropa punya Nabi sendiri. Israel punya Nabi sendiri. Kalau Nabi Muhammad mah khusus bangsa Arab. Apalagi Depok punya Nabi sendiri, Ahmad Mursadek. Ada yang pernah nyembah enggak? Di sini ada yang pernah nyembah. Depok mah ada aja ya. Nabi ada, babi ngepet ada, tuyul ada, corona, sampai corona muncul pertama kali di Depok. Emang benar-benar Depok. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW diutus ke seluruh bangsa, ke seluruh suku, ke seluruh adat, bukan hanya bangsa Arab. Hanya saja Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah bangsa Arab, dilahirkan di negeri Arab. Maka inilah alasan kita untuk mencintai apa yang ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai daripada bahasa Arab. Kenapa kita mencintai bahasa Arab? Karena alasannya 3. Yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW diutus di bangsa Arab. Yang kedua, karena lughatul Quran, bahasanya Al-Quran adalah berbahasa Arab. Enggak ada Al-Quran bahasa Padang. Nanti jadinya Allah nan gadang. Enggak ada Al-Quran bahasa Sunda, nanti jadinya Allah nu ageng. Enggak ada Al-Quran bahasa Betawi, nanti jadinya oh ya Allah gede banget. Enggak ada Al-Quran bahasa Inggris, nanti jadinya Allah is the great. Enggak ada. Al-Quran ente cari dimanapun, di pelosok manapun, yaitu adalah berbahasa Arab. Yang adanya adalah terjemah. Yang ketiga, karena Al-Quran, karena bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. No, saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa masuk surga dong. Otomatis, insya Allah kalau misalnya kita dijadikan ahli surga, amin. Amin. Otomatis bisa bahasa Arab. Tapi seyogyanya selagi hidup di dunia kita belajar berbahasa Arab. Kalau sekarang kan dibalik. Kita dijauhi daripada kata Arab. Kita dijauhi daripada berbahasa Arab. Sampai-sampai kita didokterin bahwasanya orang yang berbahasa Arab,
orang yang mempelajari bahasa Arab itu adalah teroris. Ayo yo. Maju. Yang berbahasa Arab itu adalah teroris. Sampai seperti itu. Padahal kita sebagai umat Islam diajarkan untuk mencintai bahasa Arab. Karena Nabi kita berbahasa Arab. Nggak pernah Nabi kita berbahasa Indonesia. Kalau Nabi Adam mungkin pernah. Karena Nabi Adam bisa berbahasa semuanya. Ya, bisa bahasa semuanya Nabi Adam. Dimanapun hidup. Dan kita juga selain bahasa Arab juga disunahkan untuk mempelajari bahasa supaya apa? Ketika kita berinteraksi dengan mereka kita tidak tertipu. Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi, dan salawat dan salam kepada keluarganya. Alihi itu adalah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika disunahkan kita salawat kepada Nabi, disunahkan juga salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alu Muhammad, siapa keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikhtilaful ulama, perbedaan ulama. Ada yang mengatakan keluarga Nabi kullu mu'minin taqi, setiap mukmin, setiap orang beriman yang bertakwa itu disebut keluarga Nabi. Ada yang mengatakan keluarga Nabi adalah hum min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Mereka adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Abdil Muthalib. Yang keturunan kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi membedakan kalau fi maqamid doa, di dalam, kalau misal konteks, dalam konteks berdoa, itu dikatakan kullu mu'min walau asiyan. Setiap mukmin, setiap orang beriman walaupun dia bermaksiat itu disebut keluarga Nabi. Kalau misal konteksnya adalah doa. Kalau kita berdoa, ya Allah ampunilah keluarga Nabi. Nah, mukmin beriman yang bermaksiat masuk dalam keluarga Nabi. Tetapi kalau konteksnya adalah pujian, konteks kita pujian kepada keluarga Nabi. Ya Allah, rahmatilah misalkan keluarga Nabi yang hebat. Maksudnya adalah kullu mu'min taqi. Kalau konteksnya adalah itu pujian, maka yang dimaksud keluarga Nabi adalah setiap mukmin yang bertakwa. Tetapi kalau fi maqami zakah, kalau misalnya dalam konteksnya zakat, pemberian zakat, itu adalah anak cucu keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Al-muntasibina al-ilaih, yang nasabnya bersambung kepada Nabi. Karena apa? Di dalam zakat, keluarga Nabi tidak sah untuk diberikan zakat. Para habaib pada keluarganya Nabi itu tidak sah untuk kita berikan zakat. Karena apa? Zakat itu adalah harta sucian, mensucikan harta. Tidak boleh kita memberikan misalkan harta tersebut kepada keluarga Nabi. Nah, kalau kita mau memberikan misalkan ada para habaib yang kesusahan, keluarga Nabi yang kesusahan, anak cucu keturunan Nabi yang kesusahan, itu jangan berinya zakat, tapi apa? Hadiah. Bahasanya hadiah. Kado ya. Jangan sodako, jangan infak. Berikannya hadiah. Karena apa? Untuk kita memuliakan. Ya, memuliakan. Seakan-akan kalau seperti itu kan kita seakan-akan memberikan harta yang kotor ya. Kita memberikan harta, berarti yang kita berikan adalah harta kotor. Sedangkan apa? Nasab mereka mulia, nasab mereka suci, tidak pantas, tidak berhak untuk menerima daripada seperti itu. Jadi bahasanya adalah hadiah. Nibib, anak hadiahin antum Fortuner, hadiahin tanah 2 hektar. Amin. Itu anak cucu keturunan Nabi ataupun para habaib.
wajib bagi kita untuk mencintai daripada anak cucu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para habib. Karena apa? Karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana memuliakan para keturunan anak cucu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Di Al-Quran ada. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa wa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Allah Subhanahu wa taala yuridullah ankumur rijsa, menghilangkan kesalahan, dosa, kotoran daripada kalian. Wahai ahlul bait. Ahlul bait itu anak cucu keturunan Nabi. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kalian sebersih-bersihnya. Berarti apa? Sudah dipuji. Anak cucu keturunan Nabi sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka suci. Nasab mereka suci karena di dalam darah daging mereka ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni tarikum fikum tsaqalain. Aku tatkala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau berpesan, inni tarikum fikum tsaqalain. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Kitabullah wa itrati. Kitabullah, kemudian anak cucu keturunanku. Fa innahuma lau tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau misalnya kalian berpegang teguh terhadap dua perkara tersebut, kepada Al-Quran dan kepada anak cucu keturunanku, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat setelah kematianku selamanya. Fa innahuma lam yaftariqa hatta yarida 'alal haud. Karena keduanya tersebut tidak akan terpisah sampai mereka ke surga haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan sampai di hati kita benci terhadap para habaib. Habaib itu anak cucu keturunan Nabi Muhammad. Kita benci terhadap muslim saja, itu sudah dosa yang sangat besar. Tidak dikatakan orang mukmin, tidak dikatakan orang yang beriman, tidak dikatakan orang yang berbudi pekerti Islam. Kalau misal di hatinya ada kebencian, dia melaknat, dia mencaci maki orang muslim. Lalu bagaimana kalau misalnya kita laknat anak cucu keturunan Nabi? Lalu bagaimana yang kita benci adalah anak cucu keturunan Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau dianggap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita punya keluarga kita dicaci maki orang, kita kira-kira terima nggak? Nggak terima. Keluarga kita dibenci orang, kira-kira kita sebagai keluarganya, bapaknya, kakeknya terima apa enggak? Lalu bagaimana kalau misalnya kita mencaci umat Nabi? Kita mencaci anak cucu keturunan Nabi, membenci anak cucu keturunan Nabi, itu langsung yang berasa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man sana ma'rufan li Banil Abdul Muthalib, siapa yang membuat kebaikan, yang memberi kebaikan kepada anak cucu Abdul Muthalib. Berarti apa? Anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi kebaikan kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yujazihi, kemudian dia belum membalasnya. Wa ana ujazihi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulah yang membalasnya di hari kiamat. Kita berbuat baik kepada para habaib, anak cucu keturunan Nabi, kemudian belum ada balasannya, kebaikan dari kebaikan kita. Kata Nabi, aku yang membalasnya di hari kiamat. Ada cerita, ada seorang habaib kesusahan, nyari kerja belum dapat, akhirnya ngelontang-lantung, kesusahan, mau nyari makan susah. Akhirnya suatu ketika dia datangi, ini kisah nyata, bukan karang-karangan. Beliau datangi toko kelontongan yang menjual beras karena udah nggak ada beras di rumahnya.
Udah nggak ada makanan di rumahnya. Kerja belum, nganggur. Nyari kerja susah. Datang ke toko kelontongan, ke warung, ke aji-aji, ke Pak Haji yang punya. Kemudian apa? Habaib itu bilang, Ji, aneh, bukan si Haji ya, Haji. Bukan Haji ya. Haji. Haji. Pak Haji, Ji, dia itu. Seumuran berarti. Sama Haji. Ji, nah jadi ikutin ntar ketemu Pak Haji, jaji-jaji aja. Ji, aneh mau beli beras, tapi aneh nggak punya duit. Bisa nggak aneh beli beras ini pakai kertas ini nih? Pakai kertas. Kemudian ada dilihat kertasnya. Apa tulisan kertasnya? Utang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utang untuk Rasulullah. Yang dijadikan jaminan utang siapa? Rasulullah. Maksudnya apa? Ada utang yang jamin Rasulullah, nanti yang bayar Rasulullah. Ditulis di situ. Oh, ini anak keturunan Nabi, keluarga Nabi. Yang jamin leluhurnya. Yang jamin leluhurnya. Oh iya, Abi silakan Bib, ambil. Katanya diambil beras. Besok Anda datang lagi, sama pakai kertas itu juga. Ada yang utang, utang untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 kali, udah numpuk itu kertas. Akhirnya istrinya bilang, lu dibohongin tuh sama Habib. Dibohongin doang, nggak dapat apa-apa. Kertas doang. Biasa kan istri suka gitu ya, bisikan-bisikan alam lainnya. Bisikan yang gak nyata. Suaminya udah baik-baik, akan nggak dapat duit, istrinya bisikan-bisikan. Insya Allah kita dapat istri yang baik. Yang mendukung kita dalam kebaikan. Kemudian apa? Kemudian akhirnya kemakan dengan omongan istri lama-kelamaan. Iya juga nih, mulai ragu dia. Kok dibohongin nih, dapat kertas doang, lama-lama rugi nih. Gitu. Akhirnya apa? Malamnya dia mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di dalam mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ente utang anak cucu aneh mau ana bayar di dunia apa mau ana bayar nanti di akhirat? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aneh mau bayar di dunia apa aneh mau bayar nanti di yaumul kiamah? Kemudian apa? Itu Haji bangun nangis senangis-nangisnya. Karena apa? Cuma di hatinya ragu. Ragu dibohongin sama itu Habib. Ragu di dalam hatinya ragu. Langsung dimimpiin oleh Nabi Muhammad SAW. Besokannya dia ambil sertifikat itu warung, diberikan kepada itu Habib. Dia ambil Bib sertifikat, ini warung buat antum. Ini warung buat antum. Itu baru hati aja yang ragu. Rasulullah sudah berasa. Lalu bagaimana kalau misalnya kita nyata menyakiti para habaib, mencaci maki para habaib, di dalam hati aja kerasa. Ada lagi satu cerita, seorang syarifah. Kalau syarifah itu anak cucu keturunan Nabi, tapi perempuan. Lakinya para habaib, Sayyid. Syarifah ini ditinggal oleh suaminya, Habib. Akhirnya karena udah gak ada yang cari nafkah, anaknya ada 3, dia kesusahan. Akhirnya dia datang kepada mufti, kepada ulama lah, kepada seorang ulama, kepada mufti. Kemudian dia bilang apa? Wahai ulama, wahai mufti, wahai syekh, saya ini baru ditinggal mati oleh suami saya. Oleh karena itu bolehkah saya meminta bantuan? Saya ini syarifah. Syarifah. Kalau dulu para habaib ada baitul mal, humus bagiannya. Jadi nggak ada anak cucu keturunan Nabi yang kesusahan. Anak ini kesusahan. Bolehkah saya minta bantuan? Terus kata itu mufti apa? Apa buktinya ente syarifah? Mana buktinya? Ada buktinya nggak?
nggak ada surat keterangan nasab, nggak ada apa, nggak ada bukti. Akhirnya apa? Dia nggak punya bukti, dia pulang dengan sedih. Dipulang, akhirnya dia dengan polos ngedatengin orang Yahudi. Ke orang Yahudi. Ke orang Yahudi, anak ini Syarifah, anak ini anak cucu keturunan Nabi. Apa urusannya kan dalam hati? Ngedatengin Yahudi, mau lu siapa kek? Apa urusannya? Tapi apa? Sama orang Yahudi ini diterima di rumahnya, diberikan makan sampai kenyang. Kata itu orang Yahudi apa? Silakan engkau di sini saja sampai engkau merasakan nyaman, sudah keadaan membaik. Nanti saya carikan tempat tinggal yang baik, yang layak. Akhirnya apa? Suatu ketika itu ulama mimpi ketemu Rasulullah SAW. Itu ulama mimpi berada di padang mahsyar, tempat dikumpulkannya umat manusia, dikumpulkan. Kemudian apa? Dia cari, di situ ada pintu surga, di situ ada pintu neraka. Orang pada lari-larian. Akhirnya dia melihat suatu istana. Wah, ini nih bagian saya nih. Saya kan ulama, ini nih tempat saya nih. Dia ke situ, udah pedenya, ketemu ada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya umatmu, ya wahai Rasulullah SAW. Boleh saya masuk ke istana ini? Nanti siapa? Saya umatmu. Mana buktinya engkau umat saya? Mana buktinya engkau umat saya? Kata Nabi. Kok engkau nggak mengenali aku, umatku? Umatmu? Gimana buktinya? Mana buktinya? Kenapa engkau tidak mengenali? Ya, kenapa engkau ketika anak cucuku datang kepadamu, ketika dalam keadaan kesusahan, engkau tidak percaya, engkau menanyakan, tidak percaya bahwasanya dia anak cucu keturunanku. Akhirnya dibalas oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di hatinya. Sedih, ditolak oleh ulama, tidak dibantu oleh ulama tersebut. Akhirnya apa? Sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah dahsyat dari mana kita berbuat baik ataupun berbuat buruk kepada para habaib, anak cucu keturunan Nabi. Di situ dampaknya langsung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita di hati kita benci siapapun. Jangan sampai kita benci kepada siapapun, apalagi kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Dia lagi ya, sampai wa ba'du. Kata si Faiz wa ala alihi aja udah lama banget, itu masih ada 4 kata. Satu kata sejam, 4 kata 4 jam berarti. Ya Is ya. 4 Pak. Ya, di tempat ini. Insya Allah 5 menit lagi. Baru jam 11. Baru jam berapa? Jam 11 nongkrong sampai jam 2 kuat. Lanjut Sat, lanjut. Jam 2. Oh. Bener ya. Mas Jojo doang sendiri. Iya. Ente kuat sambil merem lah. Aneh boncos ini mulut. Keriting tenggorokan. Wa ashabi dan para sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat dikatakan sahabat. Apa itu sahabat? Man bainaka wa bainahu mudakhalah. Siapa orang yang antara dirinya dan dirimu mudakhalah, saling mengisi. Saling mengisi. Itu dinamakan sahabat. Antara dirimu dan dirinya saling mengisi. Dia susah, kita dia senang, kita senang. Dia kesusahan, kita bantu. Kita kesusahan, dia kagak bantu. Biasa kan gitu ya. Itu namanya sahabat. Berarti kalau misalnya antara dirimu dan dirinya tidak saling mengisi, ada senangnya doang, didekati ketika senang, ketika susah dijauhi, bukan sahabat. Itu dalam bahasa. Karena sahabat apa? Saling mengisi. Man yafrahu li farhik wa yanzali hazlik. Siapa yang
Ketika engkau senang, dia senang. Ketika engkau sedih, dia merasa sedih. Itu dinamakan sahabat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sahabat Nabi. Yaitu majistama'a bin Nabi, siapa orang yang kumpul bersama Nabi, yang bertemu Nabi, yang berkumpul bersama Nabi, mukminan bihi, yang beriman kepada Nabi. Karena apa? Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Nabi gak? Ketemu Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Nabi. Tapi disebut sahabat Nabi gak? Bukan. Karena apa? Walaupun berkumpul tapi dia tidak beriman. Syaratnya berkumpul beriman kepada Nabi. Fil ard, di bumi. Berkumpulnya di bumi. Berbeda kalau misalnya ngumpulnya di langit. Contohnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup nggak? Di mana? Kata siapa lo? Pernah ketemu? Pernah ikut nombor. Pak Es, bisa aja Pak Es ya. Nabi Isa ketemu Nabi di langit ketiga. Tapi apa? Nabi Isa disebut sahabat Nabi nggak? Tidak. Karena apa? Ketemunya di langit, bukan di bumi. Ya disebut sahabat Nabi, ketemunya di bumi. Tetapi apa? Nanti di hari akhir Nabi Isa turun, beliau masuk dalam kategori umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Nabi Musa harapkan, bermunajat ingin dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rela melepaskan derajat kenabiannya, kerasulannya, ulul azminya, demi apa? Demi umat Nabi. Faiz brojol, nggak minta, nggak apa, udah jadi umat Nabi. Subhanallah itu. Kita request gak jadi umat Nabi Muhammad? Pakai mohon-mohon dulu nggak? Enggak. Nabi Musa pakai mohon-mohon dulu. Rela melepaskan Nabi. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, siapa-siapa bukan. Udah jadi umat Nabi. Segitu juga udah bersyukur. Fi hayatihi, ketika Nabi masih hidup. Berbeda kalau misalnya kita ketemu Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad sudah meninggal. Kayak kita mimpi ataupun kita yaqadhah langsung bertemu. Ada gak? Banyak ulama bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Disebut sahabat gak? Enggak. Karena apa? Syaratnya ketika Nabi Muhammad SAW ba'da nubuwah, setelah kenabian. Ya, kalau misal sebelum kenabian dia udah meninggal, tidak disebut sahabat Nabi. Itu yang disebut sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi tidak disebut sahabat Nabi. Ada orang yang bermimpi setiap hari ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena setiap hari yang dipikirin cuma Nabi. Ketika ada seseorang santri yang ketemu kiainya, kiai saya ini pengen ketemu Nabi, saya rindu cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kata itu kiai apa? Tapi ente belum ketemu Nabi? Belum. Di mimpi belum mimpi Nabi? Belum. Ya, ente bawa cabai. Sebelum makan cabai. Tapi jangan minum. Satu aja atau dua aja sebelum tidur makan cabai. Jangan minum, syaratnya jangan minum. Akhirnya tidur, diturutin tuh. Desak. Akhirnya ketika tidur dia mimpi minum air segalon. Pas bangun, lah nggak mimpi Nabi nih. Wah bohong itu kiai katanya. Kerjain gua ini. Pak Kiai lagi tadi. Pak Kiai gimana sih? Sahabat itu bocah ya. Ya begitu. Kiai gimana, saya kok juga mimpi Nabi. Engkau mimpi apa katanya? Mimpi minum. Kenapa kau mimpi minum? Kau sebelum tidur yang kau bayangin apa? Minum. Gak dikasih minum ya kan? Sebelum tidur karena kepedesan yang dibayangin apa? Minum. Aduh, pengen minum, gak dikasih kiai, ini gimana nih? Akhirnya apa? Mimpi minum.
Apa yang kita ambil? Itulah. Kalau kita ketika tidur, yang di pikiran kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, keseharian kita yang pikir Nabi Muhammad, insya Allah kita ke bawah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Makanya ada amalan, ada yang kita sholawat, kepengen ketemu Nabi, sebelum tidur itu baca sholawat terus sampai kita ketiduran. Karena apa? Ya di mulut kita, di hati kita Nabi Muhammad. Begitu juga ke bawah mimpi. Kita pernah kan habis lari-larian, ya kan, habis mengalami hal yang kita akhirnya berpikir, akhirnya sampai ke bawah mimpi. Itulah mimpi. Sebelum tidur berpengaruh. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, nanti bawa ke mimpi kita. Wasabi yanabi'il ulumi wal hikam, sebagai sumber ilmu dan hikmah. Wa ba'du wallahu a'lam Bisa. bissawab.